Ya, saya lupa. Sorry, saya lupa record. Sekarang saya record ya. Masih terlalu Oke. padat. Ya, Ya, neng buka slide ya, ikut tuh akang lah. oke. Ya, jadi untuk download Mendeley Desktop itu biasanya kita langsung ketik saja download Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Dia biasanya langsung ke sini. Nah, ini ya Mendeley Desktop ya. Jadi yang paling banyak adalah Mendeley Desktop 1.19.8 yang terbaru nih. Yang ini. Jadi Bapak Ibu boleh download desktop, boleh download reference manager, terserah ya. Tapi biasanya nanti untuk kedepannya sebaiknya Mendeley reference manager ya, karena ya ada kabel. Oke. Karena untuk kedepannya untuk Windows 2019 ke atas itu sudah mulai menggunakan reference manager. Jadi seperti biasa kita masuk saja ke Mendeley reference manager ini. Kita klik download di sini. Dia akan masuk ke dalam halaman download. Baru kita download for Windows ya. Tinggal diklik. Dia akan download. Ya. Ini progress downloadnya. Sebentar Bapak Ibu ya. Masih progress download. Baik. Nah, ini sudah selesai download Bapak Ibu ya. Tinggal kita lihat saja hasil downloadannya. Dan kita install Bapak Ibu. Tinggal double klik install seperti biasa. Oke. Oke, all user install. Dan proses instalasi Mendeley Reference Manager ya. Oke, finish ya. Boleh di run, boleh finish atau langsung saja finish dan dia di run. Dan dia langsung membuka aplikasinya Bapak Ibu. Nah, pada saat masuk Mendeley, pasti dia minta sign in atau minta akun Mendeley-nya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya akun Mendeley-nya, berarti Bapak Ibu harus register dahulu. Jadi register, saya ambil contoh, saya close. Saya close Mendeley-nya. Nah, di sini ada create account. Jadi Bapak Ibu create account saja di website Mendeley sesuai dengan akunnya Bapak Ibu. Jadi bisa email misalkan ya, saya masukin. Karena saya sudah punya sendiri Bapak Ibu, tapi saya pakai menggunakan email lain supaya bisa meregister. Nah, dia meminta password. Tapi ini sebenarnya belum masuk ya, sebentar ya, saya coba. Nah, ini ya, sudah masuk ya. Jadi dia cuma minta register aja Bapak Ibu ya. Masukkan username, bisa masukin password ya. Jadi sudah masuk Bapak Ibu ke Mendeley. Setelah register, kita buka lagi Mendeley-nya. Ini Mendeley-nya, reference manager-nya. Kita masukin email yang tadi.
masukin password yang tadi. Ini bukan akun Scopus bersama itu ya, Bapak Ibu ya, bukan ya. Sebentar, ada pertanyaan dari Pak Syafruddin Marpaung ya. Ada pertanyaan, silakan Pak. Nanti aja dilanjut, nanti aja. Ya, Masih memang berhubungan dengan Mendeley, tapi nanti aja dilanjut. Saya mengikuti kok. Nanti pada bagian sesi akhir nanti selalu saya bertanya. Terima kasih. oke, ya baik. Nah, begini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi tampilan Mendeley terbaru seperti ini ternyata. Kemungkinan tampilan Mendeley Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Mendeley, yang saat ini menggunakan Mendeley, mungkin berbeda tampilannya ya. Mungkin sedikit berbeda. Mungkin posisinya di sini yang hitam di sebelah kiri ini berubah di sebelah kanan sini, di atas sini. Ya. Nah, jadi inilah filenya. Nanti file-file yang sudah kita download, yang minggu lalu sudah di-download memakai akun Scopus itu, download database Scopus itu akan kita upload ke sini Bapak Ibu. Kita upload. Bagaimana cara uploadnya? Nah, di sini ada all reference untuk keseluruhan recently edit. Ini yang paling baru kita masukin. Ada favorit, ada my publication, duplicate atau trash. Nah, untuk memasukkannya per penelitian atau per project biasanya membuat new collection Bapak Ibu ya. Jadi tinggal klik aja new collection-nya di sini ya. Misalkan saya buat new collection sharing uh, sharing AI. Ini collection saya taruh sini. Nah, sharing AI ya. Enter. Nah, ini ya. Saya sudah punya koleksi baru namanya sharing AI. Bagaimana cara masukinnya? Bapak Ibu kalau sudah mempunyai file PDF, Bapak Ibu masukin file PDF-nya. Jadi diklik dulu di collection-nya, baru file atau add new langsung di sini Bapak Ibu ya. Klik foldernya, add new. Import file from komputer. Jadi kan kita sudah download nih semua file PDF-nya ke komputer kita. Sekarang kita masukin ke Mendeley. Saya klik import file. Ini saya downloadnya kemarin dapat 13 kalau nggak salah ya. Ini saya masukkan 13. Oke. Oke, sudah terdownload semua ya. Nah, di sini ada 13 filenya Bapak Ibu ya. 13 filenya. Nah, mungkin ada pertanyaan mengenai tentang bagaimana kalau tidak ada filenya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada filenya, Bapak Ibu bisa download naskah atau artikel yang memiliki file citation. File citation itu berupa apa? Berupa RIS, berupa BibTeX, dan lain-lain. Misalkan saya ambil contoh, apa ya, misalkan sini Ya. saya ambil contoh ke Scopus ya. Atau ke Emerald, ini ada Emerald. Nah, ini ya. Oke. DOI. Oke. Ini sudah. Zoom. Nah, contohnya file ini Bapak Ibu ya. File ini kita tidak bisa download ya. Nggak bisa download karena nggak ada PDF-nya. Mau cari di Sihab juga nggak ada. Nah, kita lihat baik-baik di sini ada download RIS nih Bapak Ibu ya.
Download list. Ini adalah file citation-nya Bapak Ibu. Jadi yang kita download adalah yang ini. Download ini, klik download, masuk ke dalam downloadan file download kita nih ya, Emerald Insight. Nah, di mana perlakuannya pada saat di reference manager itu kita tinggal masukin yang tadi. Jadi tetap kita klik folder yang kita ingin masukin, add new, import file from computer, baru kita cari file list-nya. Di mana file list-nya ya? Nah, tadi kemana simpannya? Sebentar saja. Mana lari? Oke. Ya masuk di D ya, list-nya. Justru ada di sini sebentar. Add new. Ya, ini import file from komputer. Harusnya ada di sini list-nya. Tapi saya tidak melihat sebentar. Coba saya pindahkan dulu Bapak Ibu ya. Ini tidak terbaca, dia harus dipindahkan. Pindahkan ke dokumen. Pada saat di sini, saya tetap klik sharing AI, import file, saya ke dokumen. Oh, ini yang kenapa nggak kelihatan, karena ini belum dimasukin ke all file. Ya. Nah, di sini ada list-nya mana ya? Ini ya. Ini list-nya ya. Open. Nah, dia akan mengimport file list ini. Itu dia mengimport. Sudah masuk. Nah, dia masuk. Oh, ini dia masih masuk ke sini. Jadi ini kita masukkan dulu ke foldernya ya. Ini dia hasilnya Bapak Ibu ya. Dia lihat di filenya ini lihat tidak ada ya. Kosong filenya dia. Karena dia bukan bentuk PDF, tapi dia bentuknya citation manager-nya. Jadi kosong di sini. Jadi dia masih di all reference, kita masukin, kita tinggal tarik sini ya Bu. Bapak Ibu, tarik masukkan sharing AI ini. Slit, masukin ke sana. Maka dia sudah masuk ke situ. Nah ini ya, satu file ini. Jadi ini sudah file list-nya. Bagaimana kalau nggak dapatkan file list-nya Bapak Ibu misalkan? Bagaimana kalau nggak dapatkan file list-nya? Di delete, saya delete lagi ya. Saya delete. Nah ini ya. Bagaimana kalau tidak mendapatkan file list-nya di sini? Bapak Ibu lihat DOI-nya Bapak Ibu. Kuncinya adalah di DOI ini Bapak Ibu. DOI ini Bapak ini boleh dari sini Bapak Ibu copy atau dari sini copy. Control copy, baru masuk ke reference manager, add new, add entry manually Bapak Ibu. Klik. Dari manual ini tidak perlu Bapak Ibu ketik judul, ketik apa segala macam, nggak perlu. Judul apa, abstrak nggak perlu. Tinggal di paste saja DOI-nya yang tadi. Ya, paste DOI-nya, baru klik search. Begitu di search, dia akan muncul ke bawah semua metadatanya. Jenisnya jurnal, title-nya ini, penulisnya ini, jurnalnya ini, semua akan dilengkap ditulis di sini. Tinggal add entry. Ya, masih di alat reference-nya. Nah ini, masuk ke sini ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sangat simpel memasukkan file atau data ke dalam Mendeley, baik itu PDF, baik itu file RIS, atau baik itu file referensi menggunakan DOI. Jadi nggak perlu ketik manual. Kecuali kalau buku Bapak Ibu ya. Kalau buku atau report itu kalau nggak ada DOI-nya mungkin manual. Atau kalau conference proceeding kan biasanya ada DOI juga. Atau jurnal yang tidak ada DOI itu bisa menggunakan RIS atau BibTeX atau manual, ya Bapak Ibu. Nah, berarti ini semua referensi kita sudah masuk ke dalam Mendeley. Nanti bagaimana kita melakukan citasi itu manual ke Word-nya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum ada di Word-nya, nanti Word-nya itu munculnya seperti ini Bapak Ibu ya misalkan. Nah, dia akan di referensi ini, dia akan di pojok kanan sini, Mendeley site ini Bapak Ibu. Mendeley site. Bagaimana memunculkannya? Sorry. Bagaimana memunculkannya?
Memunculkannya tinggal dari Mendeley ini Bapak Ibu. Di tools ya, di pojok kiri atas itu ada tools di sini ya, ada tools. Di tools ini baru kita yang namanya install ya, tools install Mendeley site for Microsoft Word. Ya. Terus apa yang diinstal Mendeley for Web Importer? Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Yang ini dulu install Mendeley, diklik install Mendeley, nanti dia akan install karena saya sudah terinstall di sini. Nah, ini dia akan minta install ya. Dan ini gratis ya, Gitnom. Dia nanti otomatis akan terinstall ke Word-nya Bapak Ibu ya. Dan ini kalau nggak salah Word-nya hanya berlaku 2019 ke atas, karena 2019 ke bawah itu masih menggunakan reference desktop ya, Mendeley desktop ya. Terus apa tadi yang ini ya, yang kedua tools web importer. Web importer ini kita bisa gunakan langsung mengutip masuk ke dalam halaman kita. Misalkan ini pakai Edge ya saya ini. Oh iya saya pakai Edge, oke. Oke, saya get import web important for Edge ya, karena saya ini pakai Edge. Oh enggak, nih di Edge saya buka pakai Chrome kok. Salah. Sebentar. Tools, Mendeley Web Importer. Saya copy link yang ini karena saya menggunakan bukan Edge tapi saya pakai Chrome di sana. Nah, ini ya. Masuk Mendeley Web Importer. Nah, Chrome get web importer. Nah, di sini sudah terinstall seperti ini Bapak Ibu. Kalau menggunakan Chrome dia akan terinstall seperti ini. Tinggal klik get install extension, maka dia akan muncul seperti ini sini. Ini fungsinya buat apa Bapak Ibu? Fungsinya bisa langsung Bapak Ibu ya. Misalkan jurnal yang ini. Tanpa harus download DOI atau RIS, tinggal kita klik aja Mendeley Web Importernya. Dia minta login dulu. Oke, sebentar. Dia minta download login dulu sebentar. Biasanya dia minta login, lalu dia muncul di sini untuk downloadnya. Kayaknya saya ada. Bisa coba install ulang aja ya. Oke, ini sudah ada. Oh. Ya. Dia minta login dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah login. Jadi dia biasanya masuk langsung tanpa harus login. Ini saya nggak tahu kenapa macet ya Bapak Ibu. Nanti saya coba contohkan di tempat lain ya. Saya akan contohkan di laptop saya yang satunya. Bagaimana caranya untuk mendownload. Jadi itu fungsinya ya. Fungsinya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah mendownload memasukkan upload semua referensi kita ke Mendeley Bapak Ibu. Mendeley baik itu langsung menggunakan PDF atau menggunakan file RIS atau menggunakan DOI ya, DOI. Untuk sampai dengan tahapan ini kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Pak saya Prudin tadi ya. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya nanti pada bagian terakhir, tapi nggak apa-apa, hanya sekedar diingatkan nanti kalaupun nggak berhubungan. Mohon maaf saya off kamera ya. Saya di luar, situasinya kurang bagus. Ya, Oke, silakan Pak. terima kasih sebelumnya ya kepada narasumber hebat kita pada malam hari ini. Sambil di malam minggu kita coba untuk belajar Mendeley. Walaupun saya mempelajari Mendeley ini sudah beberapa kali, bahkan ini mungkin puluhan kali, tapi tetap
harus kita lakukan agar tetap mengingat kembali teknis penulisan ataupun pengerjaan Mendeley ini. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teknisnya nanti, teknis penulisan katakanlah artikel atau jurnal, meskipun berhubungan dengan PMM. Kalau teknis saya, mohon nanti dikasih masukan. Saya pilah-pilah dulu katakan referensi atau jurnal-jurnal yang mungkin nantinya nyangkut ke katakanlah satu artikel yang mau saya buat. Saya pilah-pilah dulu. Kalau memang benar-benar dia nyangkut nanti, baru itu saya masukkan ke dalam satu folder khusus di drive saya, dan saya kasih nama sesuai dengan katakanlah jurnal tersebut. Seperti itu. Nah, kendalanya mungkin sama saya alami pada waktu. Halo? Ya, silakan Pak, silakan. Iya. Pada waktu saya membuat jurnal tersebut, artinya bagaimana saya bilang, untuk membuat pendahuluannya dan lain sebagainya, kita ketiklah, mungkin kita karang. Ada yang saya lihat sudah mahir sekali, langsung diketik di pikirannya gitu di dalam Word, langsung diklikkan ke Mendeley referensinya, langsung dipilihnya dari mana sumbernya, langsung terklik seperti itu. Kalau saya ketik manual, baru saya baca kembali dari awal, baru saya pilih sesuai dengan referensi per jurnalnya. Mungkin agak ribet ini redaksi bahasanya. Ya, sudah Pak, masih ada Pak Marpaung, Pak Syafruddin? Halo, apakah mendengar suara saya? Oh. Halo, apakah mendengar suara saya? Terdengar cukup jelas Terdengar, kembali. Pak. Maaf, Ya. sinyal saya naik turun karena di sini habis hujan badai, Bapak Ibu. Sama di sini juga. Iya. Jadi gimana tadi Pak Marfaung? Saya tadi terpotong, mohon maaf. Teknis penulisan jurnalnya agar cepat dan efektif dalam penggunaan Mendeley ini. Kalau saya sepertinya langkah awalnya saya pilah-pilah dulu, sesudah saya download lah dulu secara acak semua, katakan 50 file, 50 jurnal, lalu saya baca juga ke dalamnya satu persatu, baru saya sisihkan yang mungkin benar-benar sesuai dengan referensi yang kita inginkan, yang katakan 3 tahun terakhir, yang dianya sudah Q1 atau Q2, seperti itu. Atau ada cara yang lain biar supaya penulisan jurnal itu yang dalam waktu 1 minggu langsung selesai satu, seperti itu, dengan juga bantuan Mendeley ini. Mohon diberikan tipsnya, pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Pak Syafruddin, luar biasa ya. Memang salah satu kendala peneliti ya, istilahnya penyakit peneliti dalam memilah-milah itu masih konvensional Pak ya, masih harus membaca, harus memahami, baru memilah-milah lagi. Nah itu take time atau waktunya lama jadinya ya. Ya kalau misalkan kita lagi semangat ya, kadang-kadang lagi kendor, ada 50 referensi, baca 10, terus istirahatnya lama, sampai lanjutin yang ke-11. Nanti saya akan coba perlihatkan ya Pak Syafruddin, mudah-mudahan membantu bagaimana bisa kita mengambil referensi dengan cepat Bapak Ibu ya. Baik, Bu Henik, silahkan Bu Henik. Malam Pak John. Ya, Pak John, kabar? kalau saya cuma pengen nanya, itu kalau misalnya kita mau download dari Scopus, dia kan hanya bisa per 50 ya Pak John ya? Betul. Jadi nggak bisa langsung ya? Nggak bisa all gitu ya? Nggak bisa all ya. Jadi 50 dulu, selesai 50 lagi 50 gitu. Iya, oke. Ya. Soalnya kalau misalnya sampai 500 lumayan juga gitu ya. Nah, jangan Itu sampai aja sih Pak. 500. Jangan sampai Iya, 500 Bu. Kalau Bu Henik 500 kebanyakan Bu. Jadi iya makanya.
Ya udah Pak 100 Jon. Jadi 100 sampai 150 pun sudah luar biasa itu. berarti kita pilih dulu ya yang dari abstrak yang kita baca itu mana yang Betul, istilahnya lebih eh, apa betul, lebih pas atau betul, lebih betul. berkenan dengan topik kita gitu ya. Ya, jadi kalau Oke. semakin banyak keywordnya itu muncul di abstrak, Ya. semakin mengerucut kita membutuhkan referensi itu, Bu. Itu pengalaman saya menganalisis naskah. Jadi Oke Pak, pasti berarti pasti pertanyaannya itu sih sebenarnya hanya betul, berarti emang per 50 gitu ya. betul, ya, betul. Per Baik Pak 50 Jan, terima lanjut kasih. 50. Ya, sama-sama Bu Enik. Baik, silakan Pak San ya. Bapak atau Ibu San ini, maaf. Silakan. Eh, masih mood. Kalau misalnya Mendeley-nya saya nggak seperti itu yang sebelumnya gitu, tapi saya mau pakai yang pakai Windows 19. Misalnya berarti saya harus install ulang ya Pak, download ulang ya Pak ya? Nggak perlu, bisa kok masih pakai Word 2019. Heeh. Bisa, masih bisa. Nanti saya akan tunjukkannya. Oh ya, baik. Saya akan Terima kasih tunjukkan. Pak. Ya. Terima Eh, kasih. sekali lagi, saya juga mau menjawab tadi Pak Syafruddin ya. Syafruddin. Jadi saya ada melakukan beberapa cara, Pak. Caranya adalah kalau misalkan kita memiliki ternyata 100 referensi atau 50 referensi atau 70 referensi dan kita harus membaca satu persatu untuk memasukkan kepada topik-topik yang kita inginkan atau topik-topik yang telah kita tetapkan, Bapak Ibu. Itu sangat menyita waktu, sangat menyita waktu. Jadi apa yang saya lakukan adalah bagaimana 70 itu atau 80 atau 100 itu dia akan menyortir dirinya sendiri. Jadi dia akan dieliminasi kalau yang tidak sesuai topik secara otomatis. Jadi lebih singkat. Jadi artinya. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana caranya ya. Baik. Nah, setelah saya menjelaskan ini, saya izinkan saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan menjelaskan di laptop satunya. Karena ini saya dua laptop, satu laptop belum terinstall dan satu laptop sudah terinstall. Oke, saya nah, oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di desktop saya, ini ada dua Mendeley Bapak Ibu ya. Satu Mendeley Reference Manager, satunya lagi Mendeley Desktop ya. Mungkin Bapak Ibu bisa salah satunya atau mungkin keduanya. Sebenarnya perbedaannya hanya di tampilan Bapak Ibu, hanya di tampilan. Ada plus dan minusnya hanya di tampilan Bapak Ibu. Saya perlihatkan tampilan Mendeley Desktop Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan buka Mendeley Desktop. Tapi Mendeley Desktop ini sudah terkoneksi dengan akun saya yang biasa saya pakai untuk meneliti Bapak Ibu ya. Nah, baik. Hampir sama tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah dokumen, di sini adalah folder-folder yang kita buat, collection ya kalau tadi ya. Dan di sini adalah file-filenya. Di sebelah kanan ini adalah detailnya Bapak Ibu. Kalau kita klik sebelah kanan ini ada detailnya. Nah, cuman perbedaannya Mendeley Desktop ini yang paling signifikan, Mendeley Desktop ini kita bisa mensortir yang mana yang kita mau secara cepat dengan search-nya di kanan ini. Lalu kita bisa baca naskahnya langsung. Misalkan, saya ambil contoh, saya mau cari yang ini ya. Saya download lagi ya Bapak Ibu ya. Saya buat lagi mungkin folder baru sharing AI ya. Tadi saya belum download, saya download aja di sini. Saya add aja lagi 13 file saya yang kemarin. 13 file saya yang kemarin. Saya masukin. Di 13 file saya yang kemarin. Saya masukin. Oke, saya download. Nah,
Perbedaannya ini misalkan mengenai tentang electronic government. Saya tinggal klik ya, saya tinggal klik di sini electronic. Nah, dia mensortir yang mana namanya yang mengandung electronic government tadi Bapak Ibu. Nah, baru di double klik dia langsung ke filenya. Ini ya, filenya langsung. Ini dibaca. Tapi kalau di reference manager nggak bisa baca file seperti ini Bapak Ibu. Bisa. Itu plus minusnya. Nah, tapi kalau dua misalkan ini saya masukin nih di reference manager, di desktop. Apakah ada nanti di reference manager saya? Ada. Tapi dengan syarat Bapak Ibu selalu harus mensinkronkan ya, biar dia masuk ke dalam servernya Mendeley. Sinkronkan. Misalkan ini sekarang saya sinkronkan Bapak Ibu. Dan saya akan buka reference manager saya. Ini saya sinkronkan. Ya, masih proses sinkron ya. Dia ke server. Nah, mensinkronkan ini sangat penting Bapak Ibu ya. Di saat nanti Bapak Ibu ternyata menemukan komputer atau laptop tidak terinstall Mendeley. Jadi kalau misalkan tidak terinstall Mendeley tapi Bapak Ibu ingin memasukkan reference ke Mendeley-nya, Bapak Ibu bisa buka Mendeley website-nya ya. Jadi nggak harus ya, nggak harus tinggal Mendeley. Bapak Ibu bisa login dari Mendeley-nya ini. Bisa login dan lihat filenya di sini. Jadi walaupun Bapak Ibu menemukan laptop yang tidak ada aplikasi Mendeley, tapi Bapak Ibu ingin memasukkan pada saat itu file-file Bapak Ibu bisa menggunakan web. Nanti di rumah baru buka, sudah pasti akan ada. Yang penting disinkronkan Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya sinkronkan. Saya sekarang mencoba buka Mendeley Reference Manager saya. Coba buka, masih loading. Oke, dia minta masuk. Saya masuk dulu. Menggunakan akun saya yang biasa saya gunakan nih. Jalan. Jalan. Dia ada kasurnya tau. Aku udah bikin. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu ya. Oke, sambil menunggu ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kalau menggunakan dua Mendeley Bapak Ibu ya. Jadi saya coba jelaskan. Misalkan ini saya buka Word baru. Ya, oke. Nah, ini saya buka Word baru Bapak Ibu ya. Jika kita lihat di referensinya, nah Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah desktop Bapak Ibu ya. Sebelah kanan ini adalah desktop. Ini adalah untuk Mendeley desktop. Nah, di sebelah kanan ini biasanya ada yang reference manajernya. Saya nggak tahu kenapa ini hilang. Coba saya install ulang nanti. Di sini biasanya ada dua reference manager. Di sini ada desktop. Bapak Ibu boleh bebas milih yang mana. Boleh bebas milih yang desktop, silakan. Mau pilih yang reference manager, silakan. Bebas. Cuman saran saya tidak boleh dicampur Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan desktop terus.
Kalau menggunakan reference manager terus ya. Jadi jangan di apa namanya campur-campur dalam satu naskah itu ada 2 jenis karena dia berbeda. Kalau yang desktop jika di highlight dia warna hitam. Kalau yang reference manager jika di highlight dia warna putih, beda dia. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah, ini sama persis semua file-filenya di sini. Ini ya sudah masuk, langsung masuk sharing AI ini yang 13 tadi ya. Karena tadi sudah saya synchronize. Ini reference manager saya beda dengan yang tadi. Karena dia akunnya di atas sini. Kalau yang tadi yang saya pertama kali muncul dia di samping kiri. Ini mungkin yang seri versi keberapa itu, sedangkan yang tadi saya install adalah versi yang terbaru Bapak Ibu. Jadi 2 ya Bapak Ibu, terserah mau milih. Nah, seperti ini kan kalau saya mau lihat filenya kan bisa melihat filenya, tapi sortirnya yang kurang baik Bapak Ibu ya. Tapi itu nggak dibutuhkan lagi nantinya Bapak Ibu. Jadi, misalkan ini kita double klik. Mana ya? Bisa kelihatan. Ini nggak bisa kelihatan. Diklik dimanapun nggak bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, itu perbedaannya reference manager dengan apa namanya Mendeley desktop Bapak Ibu. Senyamannya Bapak Ibu menggunakan apa boleh. Desktop boleh, reference manager boleh, keduanya juga boleh. Cukup jelas ya Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Izin nanya Pak Jo, Oke, silakan Pak Teguh. seandainya kalau sudah tidak membutuhkan atau ingin judul yang lain, kan pasti ada referensi baru ya Pak ya dari Scopus. Itu bagaimana Pak? Apa dihilangkan atau sudah nempel di situ Pak? Makasih. Maksudnya gimana Pak? Saya nggak paham. Maksudnya gimana? Jadi ini kan kalau kita ambil satu judul penelitian, ini Betul, kan eh, masuk ya Pak ya, yang kita ambil dari Scopus. betul. Nah, kalau kemudian kita ingin beralih ke judul yang lain, apakah menghapusnya bagaimana Pak? Atau tetap nempel di situ? Oh, kalau Bapak mau hapus, kalau sudah misalkan nggak betul lagi referensi tinggal Ya, dihapus aja Pak. Hapusnya langsung foldernya ini. Di-delete aja langsung foldernya. Delete. Begitu delete, ini terhapus Pak. Semuanya terhapus. Sama referensinya udah terhapus juga. oh dia nggak bisa ini ya Pak Ju ya, kita mengkoleksi untuk judul yang ini foldernya tetap ada gitu nggak bisa ya? Jadi Bisa, harus di bisa Pak, bisa. Terserah. Kalau Bapak mau diamin misalkan ini penelitian yang dulu nih, banyak sekali ada ya, penelitian. Saya misalkan ini penelitian eh, ini misalkan, penelitian ini. Jadi banyak saya taruh di sini Pak. Ini contohnya nih di tahun ini Scopus misalkan, referensi atau ini nama-nama peneliti lainnya misalkan seperti itu. Jadi banyak Pak, boleh bisa disimpan sebanyak-banyaknya filenya. ya Pak. Silahkan. Baik Pak, makasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, saya tadi ingin menjawab pertanyaan dari Pak Syafruddin ya. Saya akan buka satu AI Bapak Ibu ya. Banyak AI saya akan buka, tapi saya akan buka beberapa dan membandingkan beberapa AI citasi Bapak Ibu ya, khusus citasi ya. Sebentar. Pertama saya buka ya Perplexity Bapak Ibu. Saya akan buka beberapa AI khusus citasi Bapak Ibu ya. Yang pertama saya buka Perplexity Bapak Ibu. Oke. Si loading ya. Oke. Nah, sini Bapak Ibu ya. Perplexity ya adalah
salah satu AI yang dikhususkan untuk citasi. Sayangnya, nah ini sayangnya Bapak Ibu ya, Perplexity ini masih kurang. Kenapa kurang? Karena tidak bisa terkoneksi dengan referensi yang kita pilih. Tidak bisa sama sekali. Istilahnya tadi saya udah download nih 13 artikel. Saya ingin mencari kutipan dari 13 artikel itu. Tapi tidak bisa di Perplexity. Karena kenapa? Karena tidak ada fitur untuk mengkoneksikannya. Ya, tidak ada fitur mengkoneksikan. Jadi apa yang terjadi kalau misalkan Pak Ibu menggunakan Perplexity, ya silakan gunakan Perplexity tanpa harus mendownload artikel sebelumnya dari Scopus. Saya ambil contoh, misalkan kita mengutip tentang apa misalkan ya, misalkan tentang public service transformation misalkan ya. Ini bisa kita pakai plus Scopus Bapak Ibu ya. Artinya prompt ini Scopus PDF. Prompt ini kita minta referensi yang akan ditampilkan dari naskah Scopus Bapak Ibu. Kita coba ya. Kita klik. Dia akan mencarikan. Nah ini ya. Dia sudah jawab Bapak Ibu. Tapi tidak menyertakan referensinya Bapak Ibu ya. Ini salah satu kelemahan AI atau kelemahan paling banyak saya temukan di Perplexity. Kadang-kadang dia ngambek Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang dijawab ini, tinggal rewrite Bapak Ibu. Tinggal di rewrite ke Copilot silakan. Oke, nah ini ya, di bawah dia masukin, oh jangan Copilotnya, sorry, salah. Di rewrite lagi deh. Oh, benar-benar rewrite ini. Nah, dia di sini dia menampilkan beberapa referensi Bapak Ibu. Nomor 1 ini referensinya. Saya tinggal klik, dia akan masuk ke dalam referensinya. Nomor 2 ini referensinya, klik ya. Jadi ada berapa referensi di sini ya? 1, 3 sampai dengan 5. Berarti ada 8 referensi Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 8 referensi yang ditampilkan dengan dia. Sayangnya ya di sini ya muncul ada 8 referensi. Muncul ada, sorry, saya hapus dulu nih anotasinya. Muncul ada 8 referensi. Sayangnya kita tidak bisa mendownload langsung ke 8 referensi ini dan memasukkannya ke dalam Mendeley. Jadi kita harus buka satu persatu gini. Nah, buka gini. Baru download filenya, kalau ada download, kalau nggak pakai DOI-nya. Oh, ada yang Jadi kita bisa aja menggunakan ini Bapak Ibu, bisa aja kita menggunakan ini dan kita masukkan referensinya ke Mendeley secara manual. Jadi gunakanlah kutipan-kutipan ini 1, 2, 3, misalkan 4. Kita copy, kita paste di Word kita, terus referensinya kita download, masukkan ke Mendeley, baru kita kutip manual Bapak Ibu. Itu di Perplexity Bapak Ibu ya. Dan ini kita nggak tahu jurnalnya ini benar Scopus apa enggak. Ini Q-Part di sini Bapak Ibu ya. Dan ini mungkin nggak tahu jurnalnya Q apa enggak ini. Nah ini itu lemahnya Perplexity. Kadang-kadang dia masuk Q, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bukan jurnal, kadang-kadang report, kadang-kadang conference proceeding ya. Jadi dia masih belum spesifik Bapak Ibu ya. Tidak terlalu spesifik tentang jurnal yang diberikan ke kita. Nah seperti ini kan ResearchGate kita nggak tahu ya. Ini dari Unila ini benar nggak Scopus kita kan nggak tahu. Nah itu dah Bapak Ibu. Jadi terkadang dia mau memberikan database Scopus, terkadang dia tidak. Jadi itu kelemahan Perplexity. Dan yang paling lemah Perplexity adalah tidak bisa mengaitkan referensi yang kita inginkan untuk diambil referensinya Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan mengenai Perplexity? Jika tidak ada, saya akan lanjut ke AI citasi yang lainnya. Yang kedua,
Bapak Ibu, saya menggunakan AI citasi typeset ya, atau Syspace namanya ya, typeset.io. Ya. Oke. Apakah bisa kita koneksikan dengan referensi yang kita sudah upload ke Mendeley tadi? Jawabannya adalah di typeset ini tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Karena Syspace ini hanya bisa terkoneksi ke Zotero. Ya. Bapak Ibu misalkan klik literatur review di sini. Di sini ada My Library. Nah, My Library. Nah, di sini ada import Zotero-nya, Bapak Ibu ya. Import Zotero-nya sini. Tapi gimana caranya? Karena saya misalkan pengen nih, tapi pengen menghasilkan suatu citasi dari referensi yang saya inginkan. Apakah bisa di typeset ini? Bisa, tapi tidak terkoneksi dengan Mendeley ataupun dengan referensi manager selain Zotero, Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengupload semua referensi kita. Ya. Bagaimana caranya? Sebentar, saya show folder dulu. Saya hapus dulu semua ini. Jangan lupa. Ya. Sampai Sebentar. tahu. Pak Arwani, bentar ya. Saya nggak bisa. Oke. Nah, ini saya hapus dulu, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya, Bapak Ibu? Jadi, saya upload ya. Ke sini ya, saya upload new collection, misalkan sharing AI. Create. Dari sharing AI ini, saya upload, Bapak Ibu, yang upload 13 dokumen yang tadi. Yang ada pada Mendeley saya, gitu ya. Ini kayaknya. 4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oh, banyak kita. Oke, nggak apa-apa, pakai semua aja. Oh, dari sini, sorry. Oke. Nah, saya upload semua di sini. Nah, masalahnya, ini masalahnya, di Syspace ini sering sekali ngebug atau ngeblank pada saat kita mau minta referensi dari naskah yang sudah kita upload. Tapi kalau tidak dari referensi yang kita upload, itu bisa lancar. Tapi kadang-kadang kalau yang kita minta dari referensi yang kita upload, dia nggak menemukan apa-apa. Itu masalahnya. Oke, saya upload. Ini saya upload, Bapak Ibu. Nah, kita coba nanti kalau kita upload, kita minta suatu topik yang dari referensi ini. Nah, ini ya. Sudah saya upload semua 13 naskah ini. Jadi saya balik lagi ke literatur review, Bapak Ibu. Dan saya centang di My Library. Nah, ini saya coba ketik ya, impact misalnya of electronic, misalkan ya, impact of electronic, karena ini mungkin membahas tentang electronic government ya. Saya enter, apakah mau dia mensitasi gitu. Kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang, nah ini ya, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang mau. Ya, misalkan saya ketik gov ya, gov. Ketik ini aja. Nah, ini masih nggak mau ya Bapak Ibu. Berarti dia masih bermasalah Bapak Ibu. Ini masih tidak bisa menemukannya. Satu kata. Kita buat misalkan satu kata lagi Bapak Ibu ya. Kita ambil dari library kita. Ini understanding ya. Misalkan ini pakai ya, klik ini ya. Ini ya, klik ini. Kita balik lagi ke literatur review-nya. Kita buat nah ini ya. The government has potential center. Muncul nggak dia? Nah, nggak muncul. Berarti dia masih bermasalah. Berarti typesetnya ini masih bermasalah Bapak Ibu. Jadi nggak bisa mengambil referensi. Tapi ada fitur baru yang seperti elicit Bapak Ibu ya. Fitur baru untuk comparison nanti saya akan jelaskan di lain kesempatan Bapak Ibu ya. Jadi ini kita hanya berbicara tentang citasi ya.
Jadi akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Ya tidak menggunakan dengan referensi karena masih bermasalah. Jadi kita buat referensi worldwide. Artinya kita merujuk seperti Perplexity tadi ya. Perplexity kan mengenai tentang public service transformation. Kita klik ini aja ini, tapi tidak my library. Akhirnya dia akan mencari ke referensi baru Bapak Ibu. Nah, begitu kita klik, nah public service transformation, tapi tidak berdasarkan dari library kita, dia muncul Bapak Ibu. Muncul. Nah, lebih bagusnya typeset ini dibandingkan Perplexity, kita tinggal centang top tiers papers Bapak Ibu, diklik di sini. Begitu top tiers papers, dia akan memunculkan paper-paper yang bagus, ya, baik itu dia Scopus maupun WOS Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Saya ambil contoh berarti ada di sini ada, nah ini lemahnya dia hanya menampilkan 5 paper saja maksimal. Tapi di sini saya lihat ada 4. Sini ada 4, tapi papers yang menyangkut tentang mengenai itu ada 10 papers, tapi yang ditampilkan adalah 4. Artinya di sini hanya muncul 4 saja, sisanya yang 6 itu tidak muncul Bapak Ibu ya. Ini 4 sampai 4 ini adalah judulnya identifying influence. Oke, dia keempat di sini ya. Yang ini tidak muncul, yang ini dihapus saja Bapak Ibu. Karena tidak menggunakan. Kita tidak menggunakan itu karena tidak ada dimunculkan di sana. Ya. Sorry. Salah. Yang kita klik adalah yang 4 ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, nah ini ada 4 jurnalnya. Bapak Ibu bisa menggunakan kutipan ini, copy paste di naskahnya Bapak Ibu. Ini copy paste naskahnya Bapak Ibu ya. Baru kutip keempat ini. Nah, keempat ini. Apakah ini memang jurnal-jurnal bagus? Mari kita lihat Bapak Ibu. Misalkan saya klik ini ya. Ini ya, saya klik dulu ininya. Kita lihat dia di mana jurnalnya. Apakah muncul? Ya, Willy ya. Ya, Willy Bapak Ibu ya. Jadi memang jurnalnya jurnal oke Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi yang jurnal kedua. Ini IEE ya, kelihatan di sini ya. Di sini Public Management Review. Kita lihat DOI-nya. Coba kita lihat langsung. Coba kemana dia? Tanfoline. Ya. Jadi memang jurnal publisher bereputasi di top tiers-nya itu Bapak Ibu ya. Ini kita lihat yang keempat. Sage ya. Ini Sage Bapak Ibu ya. Nah, ini kemungkinan besar Scopus tinggi ya Bapak Ibu ya. Scopus yang Q-nya tinggi ya. Jadi dari 4 ini. Nah, dari 4 ini Bapak Ibu. Sebenarnya seperti Perplexity tadi kan satu-satu saya bilang satu-satu di-download. Tapi kalau di C-Space ini bisa sekaligus, hanya saja itu fitur berbayar Bapak Ibu. Ini ekspor di sini CSV. Oh, bisa di sini. Ini berbayar. Nggak bisa Bapak Ibu. Dia minta berbayar. Jadi ekspor CSV-nya langsung mendapatkan 4 naskah itu, Bapak Ibu masukkan lagi di Mendeley. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi bukan kita yang mencari referensi, tapi AI citasi yang menjadikan referensi Bapak Ibu untuk naskah kita. Itu ya. Ini C-Space Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang C-Space? Itu tadi Perplexity, C-Space, kelebihan dan kekurangannya. Pak John, saya mau bertanya boleh? Silakan. Pak John, ini saya kan membuat bareng risetnya dengan tim gitu ya. Dan kami punya grup di Mendeley, itu ada grup. Grup info. Ya, langsung. Ya ada grup kan. Terus kemudian Pak John, di saya muncul reference manager, PDF-nya muncul, tapi di teman saya itu nggak muncul itunya apa artikel-artikelnya. Itu gimana ya Pak John? Di saya muncul tapi di dia nggak muncul gitu, ini ya di grup.
Oke, sudah disinkronkan Bu ya? Sudah. Sudah disinkronkan. Terus Su- sama-sama menggunakan reference manager. Akunnya sama nggak ini? Akunnya maksudnya gimana? Kan Akun kita Mendeley-nya. buat grup. Enggak, dia punya akun Mendeley sendiri, saya punya akun Mendeley sendiri gitu kan. Mhm. Kemudian kita buat grup. Saya undang dia di grup. Saya membuatkan di Mendeley Manager itu saya buat grup misalnya tentang riset saya tentang branding misalnya gitu ya. Mhm. Nah, saya bikin grupnya itu branding. Itu saya undang dia kan masuk ke grup saya. Nah, masalahnya sekarang di saya literaturnya itu ada artikelnya ada 10 artikel, sementara dia nggak bisa ngelihat artikel yang di grup tersebut gitu. Itu Oh, gimana ya gitu. Pak Jan? Coba dicek settingannya Bu. Saya belum menemukan. Mungkin yang bisa melihat artikel itu adalah yang akun yang memasukkan filenya. Jadi akun memasukkan filenya yang bisa melihat. Ada filenya, ada PDF-nya apa tidak di sana. Saya rasa seperti itu. Coba nanti saya akan explore lagi Bu ya. Saya Iya akan Pak. coba explore ya. Iya, makasih Pak John. Ya baik. Oke. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, saya ke citasi selanjutnya Bapak Ibu ya. Citasi selanjutnya elicit. Nah, elicit. Ini semua adalah AI citasi Bapak Ibu. Apakah elicit bisa menghubungkan ke referensi yang kita pilih? Bisa Bapak Ibu, tapi dengan cara bukan Mendeley, tapi justru elicit ini dengan Zotero ya, atau dengan upload papers-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi misalkan ini Zotero kalau kita konekkan berbayar Bapak Ibu ya. Dia minta berbayar tuh. Fiturnya berbayar. Jadi semua kalau misalkan mau dikonekkan itu fiturnya berbayar. Kecuali typeset tadi Bapak Ibu, typeset tadi. Tapi justru begitu kita pakai fitur yang free dengan mengupload referensi kita, keseringan error. Ya, nggak bagus, keseringan error. Jadi dengan upload papers ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita upload papers Bapak Ibu, kita masuk ke dalam home, kita find papers-nya tidak bisa dimasukkan atau dikoneksikan dengan paper yang kita udah download. Nggak bisa. Dengan paper yang udah kita download nggak bisa. Dari 13 paper itu nggak bisa bertanya di sini. Kecuali kalau connect ke Zotero tadi, berbayar tadi, mungkin bisa. Tapi kenapa ada ini? Ini adalah fungsinya adalah untuk mengecek satu persatu Bapak Ibu dokumennya. Halo warga Tel, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, Jadi saya ambil lagi contohnya Public Service Transformation. Saya klik di sini. Dia find paper. Ya. Dia ngecek 4 abstrak. Ya, sangat sedikit ya. Jadi dari 125 database-nya dia cuma 125 juta ya paper. Nah, muncul seperti ini. Kita nggak bisa mengatur dari tahun berapa, kita tidak bisa mengatur Bapak Ibu. Nggak bisa mengaturnya tahun berapa. Ini ya. Papernya dia. Ini kita copy bisa. Nah, hasil dari citasinya juga kita bisa copy di sini Bapak Ibu. Ini. Untuk masukkan ke Mendeley atau ke Zotero boleh. Misalkan kita milih 1, 2, 3, 2, 3, 4. Nih, citasi ini kita masukkan kutipan ini. Kita download CSV atau BibTeX-nya, kita masukkan ke dalam Mendeley. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini berbayar ya. Berbayar. Jadi kalau saya klik di sini, upgrade, tak di-upgrade, tak bayar. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Perplexity lebar ya. Nggak bisa dikoneksikan ke referensi kita atau file-file yang sudah kita download. Typeset bisa dengan cara upload, tapi hasilnya tidak maksimal karena sering error. Ya ini saya sebenarnya sudah komplain ke Typeset dari bulan Desember 2 bulan lalu. Karena saya berlangganan, saya bayar mahal di antara citasi yang lainnya, itu Typeset yang paling mahal. Ternyata begitu saya bayar, baru ketemu bug-bugnya atau masalah-masalahnya Bapak Ibu. Terus saya komplain, alasannya masih underdevelop, ini, tapi sudah saya tunggu lama-lama, akhirnya
nggak benar-benar juga. Akhirnya saya minta pengembalian dana di Typeset, Bapak Ibu. Karena menurut saya justru di Citasi yang paling bagus Typeset, tapi ternyata fitur-fiturnya semuanya underdeveloped, yang bagus ternyata menurut saya gitu. Dan 3 Citasi ini sebenarnya tidak terlalu maksimal jika fiturnya tidak berbayar. Kalau berbayar dia lebih maksimal, fiturnya lebih baik lagi. Saya ambil satu lagi Bapak Ibu ya. Ini namanya Site ya. Site AI. Di Site AI ini sama Bapak Ibu, sama seperti yang AI lainnya untuk Citasi. Cuman banyak kelebihannya Bapak Ibu di Site AI ini. Banyak kelebihannya. Saya ambil contoh sebentar. Nah, ini produknya dia ada asisten Bapak Ibu ya. Nah, ini asisten ini sama seperti Perplexity, Public, Typeset dan Elicit. Cuman kita bisa atur Bapak Ibu. Dalam artian begini, kita setting, kita atur tahunnya, kita atur referensi topiknya, publikasi tipenya, dan dia bagusnya langsung citationnya adalah apa Bapak Ibu. Apa ini respon lens-nya. Nah, di sini ada dashboard Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan dashboard nih. Dashboard ini satu-satunya fitur yang bisa mengkoneksikan Citasi ini dengan Mendeley Bapak Ibu. Dan Zotero. Bisa dikoneksikan. Tapi sekali lagi berbayar. Sekali lagi berbayar Bapak Ibu ya. Misalkan saya tidak mau mengkoneksikan dengan Mendeley. Saya mencari naskah tahun 2018 sampai 2023. Ya. Terus oke, saya apply. Sini saya tinggal public service ya mungkin saya bilang ini gap ya, gap in Keep paying off my student loan while I was traveling overseas. I set up small regular repayments from my research gap in public service transformation gitu ya. Saya enter Bapak Ibu. Oh, sorry, dia minta login ntar. Bapak Ibu boleh login pakai apa aja ya. Bebas. Ya, saya login sorry, bukan login. Saya sign up pakai Google. Saya mungkin bebas pakai mungkin Google apa saja. Misalkan saya pakai ini ya. Iya. Oke. Nah, ini ya. Dia minta berbayar sih Bapak Ibu ya. Nanti kita skip aja dulu. Masih ada fitur gratisnya. Jadi kalau berbayar ini biayanya 500 per tahun, 548.000 per tahun ya Bapak Ibu ya. Saya kembali saja. Nah, ini ya, saya masih menggunakan fitur berbayarnya tadi. Gratisnya Bapak Ibu ya. Oke, mau masuk ke asisten. Ini ya tadi ya, settingan saya masih nggak ya? Oke, 2018. Lihat asisten decide. Atau misalkan Bapak Ibu membutuhkan kutipan, hanya klik always use reference. Jadi dia akan langsung hanya kutipan saja. Oke. Research gap in public service transformation. Saya enter. Oh, dia harus minta aktivitas. Oke. Ternyata ini sudah berbayar Bapak Ibu ya. Sudah berbayar. Sebelumnya ini masih gratis Bapak Ibu. Ternyata sudah berbayar. Mohon maaf. Oke, saya akan contohkan mungkin biasanya ini bisa tanpa harus berbayar sebentar. Atau saya aktif saja ya. Aktif saja. Nggak bisa. Oke. Kemarin-kemarin ini masih gratis Bapak Ibu ya, tapi kenapa sekarang dia berbayar? Oke. Saya note aja ya. Asisten, settingannya. Oke, masih settingan. Klik set gap public service transformation. Saya enter Bapak Ibu.
Ya, ini dia sudah menampilkan Bapak Ibu ya. Jadi langsung dia menampilkan beberapa gap dari penelitian-penelitian Bapak Ibu ya. Critical area fokus spesialis digital, oke. Vision digital, oke. Additionally, the role transformation leadership, oke. Nah, ini nah, hebatnya site ini dia banyak Bapak Ibu, bisa panjang, long bisa. Langsung dia pakai format apa Bapak Ibu. Langsung ini tinggal di copy aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tinggal copy, dia langsung copy sama referensinya. Misalkan di copy nih, Bapak Ibu copy, masukin ke Word. Masukin ke Word, dia langsung di bawahnya ada referensinya nih. Ini referensinya Bapak Ibu. Nah, ini referensinya langsung ke bawah sini, langsung referensinya dia. Dan ini panjang. Atau Bapak Ibu nanti mau masukin ke Mendeley, dia bisa di-download di sini Bapak Ibu, download ke sini. Download CSV atau BibTeX-nya. Jadi di-download BibTeX-nya, dimasukin ke Mendeley, maka kita bisa kutip langsung otomatis dari Mendeley. Gitu Bapak Ibu. Nah, ada fitur yang bagus Bapak Ibu, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, harus dia berbayar Bapak Ibu ya. Kalau kita mau koneksikan dengan referensinya, itu ada namanya di sini ada namanya dashboard Bapak Ibu. Dashboard ini bisa kita koneksikan ke Zotero atau Mendeley. Jadi kita memperoleh kutipan hanya dari naskah-naskah yang kita inginkan, yang sudah kita sortir Bapak Ibu. Tapi ini berbayar, Mendeley atau Zotero. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 AI citasi akan lebih maksimal jika itu berbayar. Tapi yang paling maksimal menurut saya adalah typesite. Kalau misalkan itu tidak ada bug. Kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak ya Bapak Ibu. Jadi silahkan. Karena kenapa? Karena typesite ini dia mengupload seluruh isi dokumen dan bisa membuat komparasinya Bapak Ibu. Ini ya insight-nya ya. Misalkan saya tambah di sini result. Saya tambah kolom baru result. Dia bisa mengkomparasi result-nya apa. Ini result ini adalah ini, result ini adalah ini gitu. Result. Atau contribution-nya, dia akan tambah kolom baru mengenai contribution. Ini contribution-nya ini contribution-nya ini contribution-nya ini contribution. Lebih lengkap. Tapi jika semua fiturnya tidak tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu, itu ya untuk mengkoneksikan AI dengan referensi yang sudah kita pilih atau referensi di luar yang baru kita masukkan ke dalam Mendeley dengan ekspor ini ya, ekspor ini Bapak Ibu. Tapi cuma ini berbayar ya Bapak Ibu. Ekspor. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak John. Ya, silakan. Pak, itu kapan Pak John ngadakan offline gitu Pak John, mulai awal sampai akhir gitu? Baik Pak Ahmad. Sementara belum ya Pak, nanti ya kita jadwalkan Pak ya. Nanti iya kalau Pak. offline ya, memang lebih efektif kalau offline Pak ya. Oke, nanti iya kita Pak. akan jadwalkan. Oke. Jadi Makasih, biar Pak. selesai gitu loh Pak. Iya, nanti kita akan jadwalkan Pak. Oke. Terima Makasih kasih. Pak John. Nanti kalau Pak Ahmad main ke Bali, diinfo ya nanti. Siap Pak John. Siap. Iya. Makasih Pak John. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk ke dalam tahap paraphrase? Izin Pak John. Ya, silakan Pak Teguh. Menurut Bapak yang untuk AI citation ini mana yang lebih powerful Pak? Yang lebih powerful yang dibayar Pak. Oh iya. Ya, semua AI akan lebih powerful jika berbayar. Kalau yang berbayar mana Pak ya? Antara Seedspace dengan Seed AI tadi? Ada 2 pilihan sebenarnya Pak, antara yang menurut saya itu baik itu antara Seed AI sama Seedspace ini. Ada plus dan minusnya Pak. Gitu.
Ya, Pak. Silakan. Yang saya rekomendasikan 2. Kalau Perplexity saya tidak rekomendasikan, Elicit saya rekomendasikan untuk bibliografiknya, Pak. Bibliometrik, sorry. Bukan bibliografik. Begitu ya. Makasih, Pak John. Ada lagi? Baik. Sedikit, Pak John. Ya, Tanggapan. silakan, Pak. Ya sebetulnya pertanyaan sederhana sih, mungkin lucu juga. Itu sumbernya valid Pak ya untuk Seedbase atau Seed AI tadi itu? Sumbernya valid, Pak. Oke, ya Ya, makasih Pak. sumbernya valid. Dan sumber yang paling banyak dan paling baru di antara semua site ini, semua citasi AI ini, yang paling banyak dan yang paling baru di antara dua ini, Seedbase dan Seed AI. Kalau Perplexity masih belum. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, saya lanjut Bapak Ibu ya. Step yang ketiga, terkadang, ini jujur, terkadang kita itu sangat direpotkan dengan tingkat plagiarisasi yang tinggi. Terutama untuk naskah Indonesia Bapak Ibu ya, bukan naskah bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris Bapak Ibu sudah tahu ada Quillbot, ada apapun bisa diganti ya. Terutama naskah bahasa Indonesia Bapak Ibu yang tinggi. Nah, saya biasanya menggunakan cara cepat Bapak Ibu dalam menurunkan similarity itu. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara mentranslate-nya ke bahasa Inggris, saya paraphrase di Quillbot, baru saya balik ke translate ke bahasa Indonesia lagi, baru saya masukkan ke dalam naskah. Itu sangat efektif Bapak Ibu. Dalam beberapa menit, yang dari Turnitin mungkin 80-70%, bisa turun sampai ke 30 dan 20 tanpa merusak sistematika penulisan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan spinner dan lain-lain, itu akan merusak sistematika penulisan. Tapi sepanjang saya translate, sepanjang saya paraphrase, itu justru hampir tidak ada sama sekali kerusakan Pak kata-kata. Jonathan, saya salah. Diulang Ya. kembali tekniknya, Pak. Diulang kembali tekniknya. Sekarang saya praktekkan langsung, Pak. Iya, memparafrasenya itu yang perlu. Terima kasih. Mohon maaf Ya. saya salah ya. Ya, tidak apa, Pak. Tidak apa, silakan. Sekarang Ya, terima kasih. Ya. saya praktekkan, Pak ya. Misalkan ada satu naskah, misalkan saya coba Turnitin ya. Saya coba Turnitin. Sebentar. Nah, di sini ada naskah yang tinggi ya, 60%. Saya cek di sini. Saya nggak tahu naskah apa ini, saya lupa. Oke. Ini naskahnya, nah ini ya. Di abstraknya pun sudah tinggi nih Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggi banget, ini 60% ya. Nah, bagaimana caranya kita mengganti ini misalkan Bapak Ibu ya. Saya coba download dulu nih ya naskahnya ya. Coba download, tapi saya menghilangkan hasilnya ini ya. Soalnya saya nggak punya filenya ini Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa ini. Atau saya anggap gini Bapak Ibu ya. Ini saya copy aja dulu. Sebentar. Sini. Oh, sorry. Sini. Sorry. Ya, ini ya. Oke, ini dia ada. Oke. Kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita ambil contoh.
Oke. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, saya ambil perbandingan Bapak Ibu ya. Saya ambil perbandingan dengan naskah yang ini 67% ya. Oke. Ini saya download aja Bapak Ibu ya, biar gampang. Nah, ini kan dari abstrak sudah merah banyak Bapak Ibu ya. Dan ini sudah ini pendahuluannya pun sampai metodenya ini sudah merah. Nah, ini anggap nih dari abstrak yang bahasa Indonesia sampai ke sini nih merah semua. Misalkan saya coba ya Bapak Ibu ya. Ini naskahnya. Ini naskahnya. Dari abstrak sini sudah merah semua sampai pendahuluan ini. Nah, ini ya saya copy. Saya masuk dalam DPL ya Bapak Ibu ya. Oke, saya paste di sini. Mendeteksi bahasa. Oke, ke Inggris. Dan dia translatekan. Ini sebentar masih loading Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Dia translatekan. Translate. Oke, sampai sini. Saya ambil ke Quillboot. Quillboot ini harus login Bapak Ibu ya. Karena ini harus berbayar karena saya mau translate ke akademik. Ya, saya pindahkan ke akademik ya di sini. Ini akademik. Saya paste tadi, baru saya paraphrase di sini Bapak Ibu. Dia akan proses paraphrase-nya. Oke, setelah paraphrase, saya copy hasilnya. Saya pindah ke DPL lagi, Bapak Ibu. Saya paste. Dia biar bisa translate ke bahasa Indonesia. Oke, masih loading Bapak Ibu ya. Terus. Nah, ini ya. Oke, saya copy. Saya masukkan ke naskahnya yang tadi, Bapak Ibu. Ini naskah untuk abstraknya. Ya. Abstrak. Terus ini naskah untuk pendahuluan. Oke. Ini naskah untuk pendahuluan. Dia tidak akan merusak kata Bapak Ibu ya. Biasanya yang merusak kata adalah program paraphrase-nya dan program translate-nya. Sebaiknya menggunakan DPL karena DPL dari program-program yang translator yang saya cek DPL yang paling akurat dan paling bagus. Nah, ini udah ya. Sudah pendahuluan sudah saya ganti. Misalkan apa lagi kira-kira? Tadi sebentar. Ya, metode juga merah semua. Nah, ini pembahasan juga merah semua, makanya dia 67. Oke, kita ambil saja dari metode sampai dengan ini ya. Ke bawahnya kurang nggak ya? Oke, sip. Ya, berarti kita ambil saja dari pembahasan sedikit dan metodenya. Ambil lagi dari pembahasannya, ini ya, sampai dengan metodenya ini. Sorry, sampai sini. Oke, metode dulu, sorry. Dari metode sampai dengan oke. Saya copy, saya masukkan lagi ke DPL. Kita akan lihat hasilnya berapa dari 67 itu turunnya akan berapa ya. Masih di translate. Oke, sudah ya. Copy hasil translate-nya, bawa ke Quillboot paraphrase. Oke. Paste. Oke, setelah paraphrase, copy lagi, bawa ke DPL, paste lagi ke Indonesia. Oke, ini di copy, masuk ke metodologi tadi ya. Oke, nah itu yang bawahnya.
Oh, ini dia belum bisa translate. Saya ulang translate-nya Bapak Ibu. Saya ulang translate. Oke. Oke. Apa lagi sini? Untuk mana ya? Oke, discussion-nya di sini. Saya masukkan di sini. Oh, IP saya sudah ke saya gunakan ini. Oh, ini harus saya harus stop beberapa. Tunggu, oke. Kita sampai di situ dulu ya. Ini karena saya harus istirahat 5 menit, 3 menit baru saya bisa kembali login di sini Bapak Ibu ya. Apa saya tunggu dulu nih, masih loading dia. Coba kita tunggu dulu, siapa tahu mau muncul dia. Tidak, saya hapus lagi. Terus clear. Tinggal di pembahasannya aja ya. Oke, error. Oke, saya close ya. Saya harus istirahat Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saya clean cookie juga masih belum bisa Bapak Ibu ya. Pak Jo, jadinya kan gini ya, selesai kita ngetik umpamanya bab 1, terus ke apa namanya ke gini ya, ke div untuk ditranslate kan gitu ya? Enggak Bu. Ini setelah naskah sudah jadi Bu. Setelah naskah Ya. sudah diturnitin, kalau tinggi baru kita proses. Oh gitu. Ya. Berarti kalau enggak jalan gitu ya? Ya, nggak perlu kalau udah rendah nggak perlu. Nah ini ya, saya ambil contoh lagi. Tadi kita sampai metodologi ya. Tadi 67% sampai metodologi ya. Sekarang saya coba deh yang ini. Saya coba saya coba turnitinkan lagi. Tadi hasilnya di sini kita lihat Bapak Ibu, kita lihat 67%. Saya coba submit yang barusan ya. Tes. Tadi 67%. Bukan ini. Download. Ini kayaknya. Bentar ya. Oke, yang ini ya. Ini oke. Saya upload. Kita lihat dari 67% itu akan turun berapa persen ya Bapak Ibu ya. Tadi seharusnya kan pembahasannya juga kita copy dan kita rubah ya. Tadi karena kita tidak copy, karena saya nggak tahu. Coba lagi deh, siapa tahu bisa. Coba lagi, nggak bisa. Ya tunggu 5 menit biasanya Bapak Ibu. Saya tunggu 5 menit. Oke, kita lihat ini hasilnya berapa Bapak Ibu ya. Setelah pakai teknik tadi itu ya. Teknik yang saya tadi praktekkan. Tunggu menit, lihat hasilnya. Ya, 51 Bapak Ibu. Dari 67 turun ke 51, berarti 16% sudah turun Bapak Ibu. Kita klik lagi. Masih ada beberapa. Nah, kalau misalkan dia seperti ini, masih ada yang di highlight Bapak Ibu ya. Ini sudah berkurang kan? Berkurang jauh dari awalnya ya. Ini juga udah berkurang jauh. Ini udah berkurang, ternyata masih ada di pembahasan ya. Nah, Bapak Ibu lihat baik-baik di setelah metode ini ya. Tadi kan merah semua metodenya. Ini pendahuluannya merah semua, abstraknya merah semua ya. Kalau kita filter, misalkan kita exclude, ini exclude, kita apply 40. Jadi tinggal di sini Bapak Ibu, tinggal yang ini, tinggal pembahasannya. Kalau pembahasannya kita ubah semua ini, otomatis pasti akan jauh. Tadi ya, pasti akan jauh. Ini ya, saya masih terkendala di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pasti akan jauh. Oke. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan kira-kira?
Cukup Pak John, terima kasih banyak. Ya. Jadi ini sangat efektif Bapak Ibu yang belum bisa. Sangat efektif kalau kita menurunkan similarity ya dengan struktur kata yang baik dan benar ya. Jadi hasilnya pun sudah sangat drastis ya, 16 walaupun cuma 16%. Ya, bagaimana? Yang paling penting dia tidak merusak kata-kata Bapak Ibu ya. Pak John, recordnya kapan dikirim Pak John? Karena saya nggak lengkap tadi. Ya, malam ini Pak. Selesai sharing langsung saya berikan recordnya Bapak Ibu. Ini ya. Oke. Jadi ini jalan Sip, pintasnya Pak John, Bapak Ibu ya. makasih. Jalan pintasnya supaya Bapak Ibu ini ya cepat dalam menurunkan similarity. Saya pakai coba translator biasa aja ya, translate Google biasa ya. Nah, tapi ini sebenarnya sih nggak saya terlalu sarankan Bapak Ibu karena nggak saya sarankan karena kenapa? Karena kadang-kadang Google Translate ini agak ngaco dikit Bapak Ibu. Nah, ini saya coba copy yang tadi sampai dengan sini, saya paste. Kita coba sekarang coba kita cek Turnitinnya yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba cek Turnitin yang ini. Yes. Ya. Saya save ya. Tadi dari tadi ya. Oh, ini sebentar. Dari 67 turun ke 51, sekarang turun ke berapa? Berapa menit? Google Translate ini gratis Bapak Ibu ya, bebas ya. Cuman kadang-kadang itu nggak kata-katanya agak kurang pas. Yang saya klip pas banget itu di PL Bapak Ibu. Ya, 40 Bapak Ibu. Bayangkan dari 67 ke 40, berarti 27% udah turun. 27% sudah turun Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita exclude dia punya bibliografinya sama citasinya, langsung turun ke 25%. 25% sudah bisa disubmit ya. Kadang-kadang beberapa jurnal menyarankan di bawah 30%. Dah Bapak Ibu. Nggak perlu pusing lagi memparaphrase. Kata-kata memparaphrase itu sudah di luar dari konteks. Tapi yang dengan syarat gunakan DPL dan Quillbot Bapak Ibu. Karena dia paraphrase-nya yang paling baik. Dan translate-nya yang paling baik. Dilihat di pembahasannya sudah ini ya. Nah, ada kesimpulan. Apalagi kalau kesimpulannya kita paraphrase lagi Bapak Ibu ya. Kesimpulannya kita paraphrase lebih lagi deh ya. Mungkin 20% jadinya nanti. Itu Bapak Ibu. Ini cara paling jitu kalau mau menurunkan similarity dengan cepat Bapak Ibu ya. Tapi kalau bahasa Inggris nggak perlu ke DPL ya, langsung aja Quillbot dirubah-rubah. Mau kemana, mau ke model apa misalkan ya. Sini ya. Ini akademik, mau lari ke simple atau ke kreatif, atau kalau kurang banyak bahasannya bisa ke expand ya, expand diperpanjang ya. Atau kebanyakan kadang-kadang ada beberapa jurnal yang mengharuskan kita di bawah maksimal 10 halaman, maksimal 15 halaman. Tapi naskah kita 20 halaman. Kita pakai paraphrase shorten Bapak Ibu. Jadi dia lebih diperkecil dah, ya sedikit jadinya dia. Lebih sedikit dia. Nah, lihat hampir setengahnya Bapak Ibu ya. 433 dari 700 jadi 433 di shorten. Tapi kalau kita pakai expand Bapak Ibu, dia lebih panjang jadinya. Ya, dia panjang. Melebihi biasanya tuh, melebihi.
Nah, ini 933 dari 700. Nah, inilah bagusnya Quillbot, dan memang Quillbot itu produk utamanya adalah ini Bapak Ibu. Produk utamanya dia. Begitu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada ya? Aman ya Bapak Ibu ya? Sudah cukup dipahami ya? Oke, jika tidak ada Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Saya rasa cukup ya. Udah jam 9 ya. 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Terima kasih banyak Pak Terima John. kasih Pak ilmunya. John. Terima kasih Nanti Pak kita, Jonathan. Terima kasih. ya sama-sama Bapak Ibu. Nanti kita Terima akan kasih Pak. bertemu lagi di sharing-sharing selanjutnya ya. Sharing AI selanjutnya. Jadi kalau ada AI baru pasti akan saya share buat Bapak Ibu untuk Terima kasih Pak. Ya. Siap Pak John, siap. Terima kasih Baik. banyak. Terima kasih. Selamat malam Terima Bapak Ibu. kasih Pak Terima John. kasih Pak Selamat malam Pak John. John. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam.